perkuliahan kalkulus pada hari ini kita akan membahas terkait dengan teorema dasar kalkulus 2 ya. Kalau yang kemarin di di layar belum kelihatan ya? Udah kelihatan belum? Belum, Belum, Pak. belum ya. Oke. Jadi pada pertemuan sebelumnya yaitu teorema dasar kalkulus 1 yang berkaitan dengan integral sekaligus daripada turunan yang didapatkan dengan cara mensubstitusi langsung ya daripada eh, batas atasnya ke dalam variabelnya sehingga menjadi langsung fungsinya menjadi awalnya ft dt menjadi fx begitu ya. Nah ini dikarenakan ada turunan dan diintegralkan gitu ya integral. Jadi itu kemudian itu teorema dasar kalkulus 1 dan itu bisa dilakukan hanya kalau bentuknya seperti ini ya, yaitu bentuk dan batas bawahnya bilangan begitu, batas atasnya adalah variabel x. Nah, kalau batas atasnya ternyata berbeda 2x atau x kuadrat, nah itu harus dimisalkan atau disesuaikan ya. Seperti contoh yang pernah diberikan di sini juga ada, yaitu ketika batas atasnya kemudian berbeda, kalau batas atasnya seperti ini, yang x-nya di bawah, bilangannya di atas, nah ini bisa diubah menjadi negatif ya. Nah, kemudian kalau batas atasnya tadi berbeda, bukan x tapi x kuadrat, maka perlu di sini di fungsinya itu dikalikan dengan turunannya ya. Nah ini eh, turunan daripada integral ini sendiri, turunan dari integral fungsi berikut ini adalah sama 3t-1 begitu dikali turunan daripada x kuadrat atau 2x. Nah itu cara sederhananya. Namun kalau secara prinsip atau secara metode, yaitu sebenarnya dilakukan dengan pemisalan U sama dengan X kuadrat, turunan daripada U adalah 2X dx. Nah, maka di sini sudah diganti dengan U, begitu. dt-nya di sini, dt-nya betul diganti dengan 2X ya, 3U min 1 kali 2X ya, begitu. Sehingga hasilnya adalah 3x kuadrat min 1 dikali dari turunannya yaitu 2x tadi. Begitu ya. Nah, ini adalah turunannya daripada ini. Ya. Ketika disubstitusi, begitu. 3t min 1 berarti 3x kuadrat min 1. Ya, ini adalah turunannya daripada 2x kuadrat, yaitu 2x. Nah, itu adalah turunan daripada integral dengan bentuk yang berbeda daripada bentuk 0x ya. Nah, kalau yang awal tadi bentuknya adalah 0x. Nah, kalau bentuk yang berbeda tadi, nah, ini. Kalau bentuk yang berbeda tetap disubstitusi tapi dikalikan dengan turunan daripada fungsi yang atas. Kemudian kita masuk kepada turunan teorema dasar kalkulus 2 ya. Nah, teorema dasar kalkulus 2 pada prinsipnya yaitu adalah
eh, integral daripada suatu fungsi, gitu ya. Ini suatu fungsi integral daripada suatu fungsi yang hasilnya disubstitusi, ini hasil integralnya ya, f, disubstitusi terlebih dahulu batas atasnya dikurangi substitusi batas bawahnya ya. Ini dengan kata lain ini bahasanya adalah integral tentu ya. Kalau integral tak tentu itu menggunakan plus c, kemudian integral tentu tidak ada c-nya ya, tidak ada plus c. Jadi nilai batas atas dikurangi batas bawah ya. Nah, kita langsung ke contohnya. Nah, 24x min 6x kuadrat. Nah, ini bentuk polinomial pangkat 2. Nah, polinomial pangkat 2 ini kemudian diintegralkan terlebih dahulu, yaitu integral daripada polinomial, yaitu pangkatnya tambah 1 ya. Berarti ini pangkatnya berapa? Pangkat 1. Berarti X-nya pangkat 1 ini berarti 4 per 1 plus 1 atau 2 X pangkat 1 plus 1. Ya, berarti 2x kuadrat dikurangi 6. Ini pangkatnya pangkat 2 X-nya. Berarti 2 plus 1 3 ya. 6 bagi 3 yaitu 2 juga. 2x 2 plus 1 begitu ya. 2x kuadrat kurang 2x pangkat 3. Dengan batas bawahnya min 1 dan batas atasnya 2. Disubstitusi terlebih dahulu 2-nya. Baru kemudian dikurangi substitusi bagian bawahnya. Sehingga didapatkan hasilnya min 12. Nah ini contoh bahwa hasil daripada pengintegralan hasilnya adalah negatif, bisa negatif. Sehingga ketika kita mencari luas, luas daripada suatu kurva, luas daripada suatu bentuk begitu, mencari volume, menghitung volume. Nah, ini yang negatif ini dihindari. Bukan dihindari, maksudnya jangan cari yang negatif, bukan. Tapi harus dipisahkan bagian yang hasilnya negatif dan bagian yang hasilnya positif. Nah, ini kurvanya jika memungkinkan digambarkan terlebih dahulu begitu. Atau dicari yang membuat dia pembuat nol begitu ya daripada kurva ini. Di mana pembuat nolnya, di mana positif, di mana negatif gitu. Sehingga kalau dia di bawah sumbu sumbu X, pastilah hasil integralnya negatif. Maka karena hasil integralnya negatif, nanti dikali -1 atau dikali negatif supaya hasilnya di sini positif. Nah, ini teknik menghitung luas gitu ya. Nah, sedangkan di sini kita hanya menghitung integralnya, bukan menghitung daripada luas di bawah kurva begitu ya. Nah, ini ini cara teorema dasar kalkulus 2 ini menggunakan linearity ya. Eh, Sifat linear daripada fungsi, yaitu masing-masing dipisahkan, 4x diintegralkan sendiri, kemudian min 6x kuadrat diintegralkan sendiri. Dan hasilnya tentu mestilah sama ya, yaitu min 12. Oke, untuk itu dulu bisa dipahami teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2. Bisa, bisa dipahami? Bisa, Pak. Hmm, Oke, next yaitu terkait dengan itu ya. Nah, contohnya langsung ya.
Nah, contohnya masih masih sama begitu. Ini pangkat sepertiga. Jadi cara simple dalam hal melakukan pengintegralan seperti yang pernah saya sampaikan, yaitu mulai dengan menghitung daripada pangkatnya ya. Nah, di sini ada pangkat X sepertiga begitu. Nah, X sepertiga artinya adalah sepertiga plus satu berarti 4 per 3. Maka kita bisa tulis ini X pangkat 4 per 3 begitu. Nah, nah, di sini langsung 3 per 4 ya, karena kebalikannya. Gitu ya. Atau kalau mau menggunakan rumusnya ya boleh juga di sini sama dengan 1 per sepertiga plus 1 atau 4 per 3. Nah, ini membutuhkan proses ya. Nah, ini pangkat X 4 per 3 ya. Kemudian ditambah di sini 4 per 3 plus 1, 7 per 3. Maka 1 per 7 per 3, X pangkat 7 per 3. Nah, ini tentu akan sedikit lebih lama begitu. Nah, tapi kalau kita sudah tahu konsepnya, sepertiga plus 1 berarti 4 per 3. Maka 3 per 4, X pangkat 4 per 3. 4 per 3 plus 1 berarti 7 per 3. Ya, ya, pangkatnya 7 per 3 ya. Maka koefisiennya adalah 3 per 7. Nah, maka ini dah selesai langsung ya. Dengan batasan 1 dan 8. Nah, substitusi terlebih dahulu pangkat 8 ya, begitu. 3 per 4 ya. Nah, 3 per 4 kali X pangkat 4 per 3 berarti X dan X pangkat. Dan ini X pangkat 3 per 3 begitu. Di sini ada lagi X akar pangkat 3 gitu ya. Ya. 3 per 3 ini sepertiga. Hasilnya adalah 4 per 3 ya. Kalau kita substitusi, maka di sini 3 per 4, 3 per 4 kali 8 kali akar pangkat 3 dari 8 yaitu 2. Itu ya. 16. Hasilnya adalah 16. Dan ditambah 3 per 7 itu 3 per 7 kali sama tadi ini X pangkat 7 per 3 berarti di sini adalah X kuadrat ya begitu 3 per 7 X kuadrat kali akar pangkat 3 dari X. Nah, gitu ya. Nah, ini di substitusi 8 berarti di sini 64. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Ini 128. Nah, ini benar ya. Nah, dikurangi substitusi 1 mah langsung ya. 3 per 4 kali 3 per 7. Sehingga hasilnya kurang lebih adalah 65,68. Ini tentu disamakan penyebut ya. Atau kalau menggunakan kalkulator, menggunakan kalkulator tentu menggunakan desimal gitu ya. Nah, ini yang paling mendasar daripada teorema dasar kalkulus ya. Teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2. So. Berikutnya adalah nah ini teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2 ya gabungan tadi. Ini bisa menggunakan teorema dasar kalkulus 1 dan teorema dasar kalkulus 2. Teorema dasar kalkulus 1 dengan cara tadi ini eh, turunan, ini integral, artinya saling menghilangkan. Substitusi X-nya ke dalam persamaan, jadi 3 sin X ya. Itu ya. Nah, 3 sin X ini. Nah, 3 sin X tentu
Nah, ini sama nggak? Sama ya? Into ways. Oke. Ini sepertinya ada yang kurang ya, kali. Sedikit. Oke, kita ambil aja di sini. Ya, ya sama aja ya. Ternyata ini menggunakan teorema dasar kalkulus 1. Ya, ini teorema dasar kalkulus 1. Ada turunan, ada integral, maka substitusi ke sini. Jadi 3 sin X ya, begitu. Nah, kalau menggunakan teorema dasar kalkulus 2, maka yang dilakukan adalah yang ini ya, yaitu diintegralkan terlebih dahulu. Setelah diintegralkan, kemudian disubstitusi X-nya, ini hasilnya, dikurangi yang 0, substitusi 0, ini hasilnya, kemudian diturunkan. Setelah diturunkan, hasilnya adalah 3 sin X. Nah, kalau teorema dasar kalkulus 1, langsung disubstitusi X-nya ke dalam nih, ke dalam T, sehingga hasilnya adalah 3 sin X. Gitu ya. Jadi ini teknik dengan teorema dasar kalkulus 2. Nah, untuk ini ada pertanyaan ya? Tidak ada? Cukup dipahami? Cukup jelas? Terus, Pak. Nah, berikutnya adalah metode substitusi. Ya, nah ini kita sudah masuk pada teknik pengintegralan sebenarnya, teknik yang paling mendasar yaitu substitusi. Substitusi juga kita temukan pada apa namanya, turunan ya, pada materi-materi, pada banyak materi eh, di ada selalu metode substitusi ya, dari aljabar linear sampai ini kalkulus ya, banyak sekali yang menggunakan metode substitusi. Jadi eh, kesimpulan dasarnya adalah substitusi itu digunakan untuk bentuk pengintegralan yang lebih rumit daripada biasanya ya. Nah, kalau bentuk pengintegralan biasa yang misalkan X kuadrat ya, berarti kan integral, hasil integralnya adalah seper X pangkat 3 ya. Nah, X kuadrat dx, maka ini adalah 2 plus 1 berarti sepertiga X pangkat 3. Nah, begitu. Ya, kalau dia apa, integral tak tentu plus C ya. Kalau integral tentu di sini misalkan 0,1 X kuadrat dx. Nah, maka hasilnya adalah sepertiga X pangkat 3. Nah, di sini 0,1. Nah, ini semuanya integral, integral tak tentu, integral tentu. Kemudian kalau integral untuk menghitung luas beda lagi, dikarenakan kita harus memastikan dulu si kurvanya ini berada di atas atau di bawah ya, di bawah sumbu X. Karena kalau di atas atau di bawah, karena yang di bawah itu udah pasti negatif. Yang negatif dikali min 1. Yang positif tetap, sehingga dijumlahkan yang negatif, dan negatif kali min 1 dijumlahkan dengan yang positifnya. Begitu. Nah, itu bedanya. Ya. Eh, nah, jadi eh, pada metode substitusi integral tak tentu, intinya adalah fungsi yang awalnya sedikit lebih rumit dimisalkan dengan fungsi yang baru di sini gx dan turunannya g aksen x. Jadi erat kaitannya dengan fungsi dan turunannya. Jadi kita akan memisalkan, udah selesai pemisalannya, maka bisa langsung diintegralkan. Kita lihat contoh. Nah, integral sin 3x. Nah, di sini eh, perlu kita ketahui bahwa yang kita miliki adalah integral sin X ya.
turunan daripada sin adalah cos X. Berarti integral daripada cos adalah sin. Begitu. Turunan daripada cos X adalah min sin. Nah, integral daripada sin adalah min cos. Ya, ini udah kelihatan. Yang kita miliki itu hanya integral daripada sin X, turunannya adalah min cos X. Begitu ya. Integral daripada sin X, ya, yang kita tahu, ya, itu hanya min cos X. Nah, tentu ini plus C ya. Kalau integral tak tentu dia plus C gitu. Nah, problemnya adalah kalau ada seperti contoh di samping ini, integral sin 3x dx, nah kita nggak boleh menggunakan yang ini. Ya, kita nggak boleh menggunakan persamaan yang ini. Harus bentuknya sama, baru boleh kita gunakan. Nah, caranya supaya bentuknya sama bagaimana? Ya, dimisalkan tadi. Ini dimisalkan U-nya 3x, turunannya adalah 3D dx. U-nya 3x, turunannya adalah 3dx. Ketika ini sudah dimisalkan, maka ini menjadi sin U. Ini, ya, ini sin U. Ini. 3dx-nya menjadi apa? Ini ada 3dx ya, menjadi du. Gitu. Ya, menjadi du. Nah, karena dx-nya ya, ya. Ini 3dx menjadi du. Ya. Nah, ini yang ada di sini hanya dx saja. Jadi ada 3 di sini harus hilang. Gimana cara menghilangkan? Nah, ini dikali dengan sepertiga. Sehingga jadilah hasilnya tetap balik lagi sin 3x du. Sin 3x dx ya. Nah, ketika sudah berbentuk seperti ini, sin u du, maka ini berlaku bisa menggunakan bentuk ini. Hasil daripada sin adalah min cos u, ya hasilnya. Sepertiga, ya dia tetap ngikut karena nggak ngaruh terhadap pengintegralan. Dia tetap dia ini terpisah sebenarnya. Yang diintegralkan ini sin u du hasilnya adalah min cos u. Berarti min sepertiga cos u plus c. Begitu ya. Nah, oke. Silakan ada yang ingin ditanyakan dulu? Ada? Izin Pak, Ya. itu yang sepertiganya bukannya udah habis di atas ya Pak, yang sepertiganya belum Nih, didahuluin gitu. sepertiga ini, Mm-mm. ya dia kan habis di sini tuh. Habis itu sebenarnya bukan tujuannya itu bukan untuk ini ya. Eh apa namanya? Jadi eh begini konsepnya. Jadi karena ini harusnya sama x dx begitu karena ini nggak sama. Dimisalkan U-nya adalah 3x. Turunan daripada ini langsung DU-nya adalah DU dx adalah 3. Atau DU sama dengan 3D dx. Ini kita sudah belajar di turunan, sama sebenarnya konsepnya. Nah, kita sudah punya ini nih. Akhirnya kedua bahan ini kita masukkan ke dalam persamaan ini. Nah, ada sin 3x. Ini yang nggak boleh diubah itu yang ini ya. Nah, yang nggak boleh diubah. Kalau yang ini terserah diubah. Ya, ya. Nah, sin 3x, maka dia langsung menjadi, nah, ini. Ya, gitu. Sin U. Nah, sepertiga kali 3 hasilnya berapa? Satu. Satu Pak. 1 dx. Nah, kan sama kan dengan ini ya. Ini kan 1 dx nih di atasnya. Jadi dia tidak mengubah nih, tidak mengubah nilai.
Nah, yang diperlukan di sini adalah 3dx. 3dx ini sudah ada di sini tuh. Jadi yang perlu diganti lah 3dx diganti dengan du. Jadi 3dx ini ganti dengan du. Di sini sepertiganya tetap. Begitu. Ya. Sebenarnya seperti yang pernah dipelajari di turunan juga ini konsepnya sama. Artinya bisa dengan integral daripada sin 3x dx. Begitu. Kalau kita misalkan U sama dengan 3x, maka du-nya turunannya adalah 3dx. Nah, kalau kita mau ganti dx-nya saja, ini kebetulan dx nih, ada dx, maka boleh kita ganti dx sama dengan 1/3 du. Ya, ini pindah ruas ke kiri ya. Nah, sehingga ini langsung kita ganti saja integral sin 3x. Ya, berarti menjadi sin u. Begitu. Nah, dx-nya sendiri. Nah, ini kita ganti dengan sepertiga du. Sama aja hasilnya yaitu integral dari atau sepertiga integral daripada sin u du. Gitu. Itu untuk pemisalannya dulu. Jadi kalau pemisalannya belum bisa, belum selesai, udah pasti integralnya salah. Ya. Jadi pemisalan itu dia harus menyeluruh, kemudian tidak mengubah daripada nilai awal. Nilai awal itu mana ya ini? Ya, ini nilai awal. Ya, ini nilai awal di sini. Gitu. Gitu. Gimana? Kira bisa diikuti? Bisa-bisa, Pak. Yang lain bagaimana? Ada pertanyaan ke yang lainnya? Nah, begitu sudah dimisalkan ini kan sudah sama nih, sin U du. Ya, ini harus sama. Yang kita miliki itu kan adalah hanya sin U du atau integral. Yang kita punya itu apa sih? Turunan daripada sin adalah cos. Berarti yang kita punya itu integral daripada cos adalah sin. Ya, balik lagi ke bentuk awal eh, sin ya x ya. Nah, y sama dengan sin x. Nah, mulai lagi. Y aksennya turunannya adalah cos x. Nah, maka kita tahu integral daripada cos x, nah, gitu ya. Integral daripada cos x dx adalah sin x. Nah, dari sini awalnya. Kemudian y sama dengan cos x. Turunan daripada cos x adalah min sin x. Nah, jadi kalau ada integral langsung semuanya nih, min sin x dx, maka hasilnya adalah cos x. Ya, sama persis kan. Nah, kalau ada integral sin x, hasilnya adalah min cos x, karena dikali min 1. Ini dikali min 1 sebelah kiri, min 1. Di sini dikali min 1. Jadi kalau ada integral daripada sin x dx, maka hasilnya adalah min cos x. Itu ya. Dan yang terakhir tan x. Y sama dengan tan x. Integral daripada turunan daripada tan x adalah y aksennya adalah secant kuadrat x. Nah, artinya integral daripada secant kuadrat x dx sama dengan tan x. Nah, biasanya kalau dia soal itu sih nggak jarang ya. Memang ada yang tingkat kesulitannya lebih tinggi, tapi untuk kesulitan yang medium dan biasa saja yang awal, maka biasanya hanya berkisar di tiga ini. Y sama dengan sin, Y sama dengan cos, Y sama dengan tan. Kalau kita bicara di integral, maka bicaranya Y sama dengan sin X, Y sama dengan cos X, dan lagi Y sama dengan secant kuadrat X, atau integral daripada secant. Ya, nah, biasanya gitu. Ini bisa kita lihat di contoh juga di buku ya.
Nah, betul nggak? Kita lihat aja di ini, di latihan. Pasti kebanyakan berkisar di sekitar itu. Nah, itu kan integral daripada sekant. Ya, sin, cos, sin, sin H, ini sin hiperbolik ya. Sin hiperbolik nanti beda memang. Sin hiperbolik nanti integralnya cos hiperbolik, tapi kita nggak masuk situ, nggak apa-apa. Nah, sin konstan aja berkisar di situ. Kalau kita bicara di integral, berkisar di antara sin, cos, dan sekan. Tuh. Sin, cos, dan sekan. Tuh. Nih, sekan. Ya, gitu ya. Nah, karena integral daripada sekan tadi kan jelas tuh, yaitu tan. Nih, malah ada hint ya, kata kunci nih, itu kata kuncinya. Ya, ini kita udah bisa mengikuti. Itu. Nah, oke, bisa dipahami? Lanjutkan. Nah, berikutnya adalah integral daripada E pangkat min 2X. Ya, sama ya. Kita, eh, yang kita tahu di turunan dulu E pangkat X. Nah, itu dia. Kata kuncinya di sana. Yang kita tahu ketika kita bahas turunan adalah E pangkat X. Ya, Y sama dengan E pangkat X. Turunannya adalah Y aksen sama dengan E pangkat X. Bahkan pada turunan saja, kalau Y sama dengan E pangkat 5X atau 5, betul 5X. Nah, ini kita nggak bisa menurunkan langsung. Kita misalkan dulu itu ya, pemisalan juga sama. Y aksen sama dengan E pangkat 5X, turunan daripada E pangkat X adalah E pangkat X, dikali turunan daripada 5X sendiri, yaitu 5. Maka hasilnya adalah 5E pangkat 5X. Nah, ini bicara turunan, di integral pun sama. Nah, di integral yang kita ketahui itu yang ini aja. Nah, ketika bentuk ini tidak memenuhi, dia masuk pada bentuk ini, pemisalan. Jadi ini dimisalkan nih, E pangkat min 2X ya, dimisalkan U-nya sama dengan min 2X, kemudian turunannya adalah min 2dx. Nah, min 2dx, tapi yang kita ada di sini adalah dx-nya saja. Sehingga di sini diubah, min 2-nya pindah ke kiri atau min setengah du. Atau dx-nya sama dengan min setengah d du. Gitu ya. Nah, min setengah du, nah ini dia. Min setengah di sini, gitu. Nah, du-nya di sini. Ini du, ini E pangkat U. Ya. Ini min setengah, ya. Ini du-nya, ini E pangkat U-nya. Nah, sudah bentuknya E pangkat X dx atau E pangkat U du, maka ini bisa diintegralkan. Hasilnya adalah E pangkat U juga. Ini min setengah nggak ngaruh dia. Min setengah tetap karena variabel perkalian. Ini E pangkat U du atau E pangkat X dx. E pangkat U plus C. C itu dikarenakan dia nggak memiliki batasan atau integral tak tentu. Hasilnya adalah dikembalikan lagi U-nya menjadi min 2X, min setengah E pangkat min 2X plus C. Nah, lebih mudah kita untuk mengecek dengan cara menurunkannya, yaitu Y aksen. Nah, min setengah dia tidak ngaruh terhadap turunan, yaitu min setengah. Turunan daripada E pangkat 2X, yaitu E pangkat min 2X, dikali turunan daripada min 2X, yaitu min 2. Kali sini, hasilnya adalah 1. Y aksen sama dengan E pangkat min 2X. Nah, ini ternyata sama dengan yang awal ini. Ya, itu. Karena sama dengan yang awal, maka benar. Ini sudah diintegralkan, kita turunkan, balik lagi ke fungsi awalnya. Ternyata betul. Nah, itu cara pengecekan itu. Jadi, kelebihannya di sini, karena di integral kita sudah belajar turunan, jadi kita bisa mengecek apakah yang kita lakukan bisa
bisa di apa namanya, yang kita lakukan apakah bisa divalidasi lah semacam itu, bisa divalidasi benar atau tidak. Nah ini kita turunkan lagi, kita validasi, ternyata hasilnya sama, ini adalah E pangkat min 2X, begitu ya. Silakan dari yang kelas 2, kelas 3 ada yang ingin ditanyakan? Ya. Ada? Cukup bisa dipahami? Pak, Ya. apakah bisa diulang Pak? Soalnya tadi putus-putus Pak. Oke. Ya. Baik, untuk E pangkat min 2X, ininya sama ya, konsepnya. Yang kita ketahui pada turunan yaitu Y sama dengan E pangkat X, turunannya sendiri yaitu Yaksen sama dengan E pangkat X. Nah, ini landasannya daripada integral. Jadi integral E pangkat X adalah E pangkat X. Nah, ketika kita bicara Y sama dengan E pangkat 2X, nah itu udah berbeda. Nah, ini kita tidak punya formulanya, sebenarnya begitu. Sehingga dimisalkanlah yang yang pangkatnya ini yang dimisalkan dengan U. Jadi dapatlah turunannya Y aksen, dapatlah turunannya Y aksen, yaitu E pangkat U atau E pangkat 2X dikali dengan turunan daripada 2X sendiri, yaitu 2. Nah, 2 E pangkat 2X. Nah, begitupun juga integral. Integral itu dia nggak mengenal E pangkat 2X. Ini dia nggak mengenal ini. Nah, ketika dia nggak mengenal E pangkat 2X, maka ini harus dimisalkan. Dimisalkan dengan U. Ketika dimisalkan, maka nanti dia akan berhasil kembali menjadi bentuk yang seperti ini. Ya. Jadi contohnya yang di atas tadi, integral E pangkat min 2X. Nah, ya, dia nggak mengenal, yang dia kenal itu E pangkat X ini. E pangkat X kalau diintegralkan hasilnya E pangkat X. Maka di sini perlu dimisalkan dengan U tadi, min 2X. U-nya sama dengan min 2X, turunan daripada DU-nya adalah min 2DX. Nah, yang kita perlukan di sini hanya 2X, DX-nya saja. Ya. Nih dx-nya. Maka min 2-nya pindah ke kiri. Jadi dx-nya sama dengan min setengah du. Itu. Sehingga persamaan di atas menjadi integral E pangkat U. Tadi sudah dimisalkan dx-nya tadi diganti dengan min setengah du. Min setengah boleh kita simpan di depan. Itu min setengah, du-nya boleh di belakang. Karena setengah ini adalah variabel apa ya variabel ya variabel bukan variabel apa namanya pengali ya pengali, maka dia nggak pengaruh terhadap integral. Ya, ini integral E pangkat UDU adalah E pangkat U, jadi hasilnya adalah min setengah E pangkat U. U-nya kembalikan lagi ya, U-nya tadi adalah hasilnya adalah 2 min 2 ya, E pangkat min 2X gitu. Nah, kemudian betul nggak hasil integral kita ini? Ya kita turunkan lagi aja. Itu menguji namanya, memvalidasi. Betul nggak? Kalau ini suatu fungsi, kita turunkan Y sama dengan min setengah E pangkat min 2X itu. Nah, ditambah C, kita turunkan, Y aksennya adalah
Yang C itu udah pasti 0 ini ya, turunan daripada bilangan pasti 0. Min setengah E pangkat min 2X ini tadi. Yaitu min setengah, nggak pengaruh terhadap turunan. E pangkat min 2X, turunannya adalah E pangkat min 2X dikali turunan daripada pangkatnya, yaitu min 2X, turunannya adalah min 2. Jadi ini dikali coret, hasilnya adalah 1, sama dengan E pangkat min 2X. Ternyata hasilnya adalah sama dengan bentuk awalnya ya, yaitu E pangkat min 2X. Nah, berarti valid ya. Tuh, bagaimana? Cukup jelas? Jelas, Pak. Kalau nggak jelas nanti tenang, ada di record ya, nanti bisa diputar ulang. Gitu. Nah, berikutnya. Nah, bentuk X sin X kuadrat. Nah, kita lihat aja. Kita punya, ya, nah, kita punya di sini sin ya. Turunan daripada sin adalah cos. Turunan daripada cos adalah min sin. Nah, di sini kita tahu integral daripada sin adalah min cos ya. Min cos itu aja. Integral daripada sin adalah min cos. Nah, ini yang kita punya itu cuma itu aja. Min cos. Ini kalau sin x dx maka menjadi min cos x gitu ya, plus c. Nah, di sini x kuadrat. Nah, x kuadrat ini masalah yang kita kenal tuh integral daripada sin x dx ya. Nah, ini sin x kuadrat, maka ini yang perlu dimisalkan. Maka kita tulis U sama dengan x kuadrat tadi ya. Maka turunannya adalah du sama dengan 2dx. Itu. Di sini yang ada tuh, oh sorry, turunan daripada 2x dx ya. Turunan daripada u terhadap x yaitu 2x dx. Nah, di sini yang adanya x dan dx saja. Maka x dan dx ini satu ruas, 2 ini pindahkan ke kiri. Ya, artinya setengah du sama dengan x dx. Ya. Nah, baru kita misalkan integral sin tadi udah menjadi sin e kuadrat menjadi sin u, gitu ya. X dx-nya kita ganti dengan tadi setengah du. Setengahnya boleh kita simpan di depan. Setengah du. Nah, kita punya tadi integral daripada sin itu min cos, berarti hasilnya adalah setengah min cos u plus C. Ya, kembalikan U-nya, yaitu X kuadrat. Berarti min setengah cos kuadrat, cos X kuadrat plus C. Gitu. Gitu ya. Ya, nah. Bisa diikuti? Halo. Bisa diikuti Ahmad, Habib, Mugiar, Aldi, Aulia, Ayu? Bisa, Pak. Oh, ya. Ayu, Dini Aprilia, sama Dini Septiana. Dinse ini ya, Dinse. Dini Aprilia, siapa panggilannya? Dini aja. Firna. Iya. Oke. Nah, berikutnya adalah tadi metode substitusi integral tak tentu. Tak tentu itu hanya tadi pada bentuk plus C saja, itu aja bedanya.
ke integral tentu ya sama seperti tadi teorema dasar kalkulus 2, yaitu batas atas dan batas bawahnya disubstitusi. Hanya batas atas dan batas bawahnya itu, nah dilihat di sini batas bawah A, batas atas B. Nah, di sini batas bawah dan batas atasnya juga mengikuti kalau integral tentu itu berubah juga. Ya, kita lihat contohnya. Nah, ini apa namanya cirinya ya, baik di turunan maupun integral pernah saya sampaikan tuh lihat pemisalannya sekaligus dengan turunannya. Kalau pemisalan di sini yang dimisalkan tuh pangkat 2, maka turunannya pangkat 1. Ada nih pangkat 1 di sini nih, X plus 1 ya. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu dari cirinya begitu ya. Nah, kalau di bawahnya ini ada X kuadrat, dikuadratkan lagi menjadi X pangkat 4. Nah, kalau yang dimisalkan semuanya nih S pangkat 4, nggak ada turunannya di atas. Atau di sini, di formula ini. Ketika tidak ada turunannya, maka nah itu pemisalan itu menjadi lebih rumit begitu. Jadi cirinya kita melakukan pemisalan itu dengan mengambil contoh yang ada turunannya gitu ya. Nah, ini yang dimisalkan adalah X kuadrat tambah 2X plus 6. Yang ini. Otomatis yang di bawah itu menjadi U pangkat 2. Nah, turunan daripada U terhadap X, 2X plus 2. Nah, 2X plus 2 di atasnya cuma ada X plus 1. Nah, berarti difaktorkan nih. 2 kali X plus 1, berarti 2-nya pindah ke kiri nanti menjadi setengah DU. 2 ini pindah ke kiri, yang dibutuhkan ini doang. Berarti menjadi setengah DU. Nah, ini setengah DU belum berubah ya di sini. Ini tekniknya mengubah dulu formula ini ya menjadi bentuk yang ada bentuk ini ya. Nah, atau mau diubah langsung di sini bisa. X plus 1 dx kita ganti dengan setengah du, yang bawahnya u kuadrat, boleh. Nah, kalau ini menggunakan ini dulu dimodif menjadi 2 kali X plus 1, ya ini kan udah berubah nilai nih. Harusnya X plus 1 sama dia diubah menjadi, ya ini X plus 1 diubah menjadi 2. Kenapa diubah menjadi 2? 2 kali X plus 1 ya supaya ada ini. Nah, karena diubah menjadi 2 kali X plus 1 dikali setengah. Supaya dia nilainya hilang ya. Tinggal X plus 1. Clear ya? Situ. Nah, setengahnya tetap di sini. 2X plus 1-nya ganti. Ini 2X plus 1-nya ganti dengan DU. Nah, DU yang mana di sini? Nah, ini DU-nya. Nah, bawahnya ini 1 per U kuadrat. Ya. Karena ini kan di bawah ya. U kuadrat berarti 1 per U kuadrat atau U pangkat min 2. Nah, kemudian diintegralkan yang ini. Oke, ini sudah selesai. Ada batasannya nih. Batasannya 9, di sini batasannya 6. Di sini batasannya 1, di sini batasannya 0. Inilah yang dimaksud dengan tadi di formulanya ini A, ini B. Ini menjadi GA, ini menjadi GB. Artinya adalah ketika dimisalkan, batasannya juga ikut berubah. Pemisalannya tadi apa? Ini kan. U sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 6 gitu kan. Nah, batasan bawahnya berapa? 0. Substitusi 0. Ya, batas bawah untuk U yang nilai batas bawahnya 0, maka 0, 0 plus 6. Berarti 6. Itu. Batas atasnya 1. Untuk U yang X-nya sama dengan 1, substitusi 1, ya, X kuadrat 1 kuadrat tambah 2 kali 1, 2, tambah 6 sama dengan 9. Bedanya cuma di itu aja. Jadi batas bawahnya 6,
itu batas atasnya adalah 9. Sehingga sudah seperti ini bentuknya, maka disinilah kemudian baru dilakukan eh, teorema dasar kalkulus 2, yaitu pengintegralan dengan integral tentu ya. Ini 6, ini 9, U pangkat min 2 DU. Nah, turunan daripada U pangkat min 2 adalah min 2 plus 1, yaitu min U pangkat min 3 ya. Min 2 plus 1 kan min, 2 plus 1 adalah min 1. Berarti min U pangkat min 1. Ya. Integralnya hasilnya adalah min U pangkat min 1, setengahnya boleh ditulis di depan. Min setengah U pangkat min 1, batasnya 6, min 9. Ya. Nah, maka sudah tadi kan pemisalan tuh, kita kembalikan ke bentuk ininya. X kuadrat tambah 2X plus 6. Berarti min 1 per 2, begitu. Di sini X kuadrat ya, tambah 2X plus 6. Ya, batasnya 6 dan 9. Substitusi dulu 9 ya. Substitusi 9, 1 min 1 per 2, 9 kuadrat 81, 2 kali 9 18, tambah 6, kemudian dikurangi min 1 per 2 kali 36 tambah 12 tambah 6, hasilnya sekian-sekian ya. Nah, hasilnya hitung sendiri, tadi bisa di sini. Ya. Nah, ini hasilnya adalah 1 per 36. Bisa dicek sendiri nanti, silahkan. Itu barangkali silahkan ada pertanyaan atau tidak untuk perkuliahan hari ini. Ada? Pak, saya masih bingung yang tadi, Pak. Kenapa yang dx-nya jadi 2x plus 1? Yang 2 kali x plus 1. Ini. Yang d-nya. Ya, yang d-nya. Ya, ini awalnya kan turunan langsungnya yang ini ya. U sama dengan X kuadrat tambah 2X plus 6 ya. Turunannya adalah 2X plus 2. Betul ya? Oh. Ini turunan daripada ini dulu. Nah, jadi ini. Tadi ini U-nya adalah, ini kan pemisalannya tadi. Makanya pemisalan itu cirinya pangkatnya lebih tinggi 1 karena turunannya pasti berada di situ. Pangkat 1 turunannya. Jadi pangkat 2 turunannya pangkat 1. Kalau kita ambil semuanya, nanti kita repot nggak punya pemisalannya, nggak bisa. Begitu. Jadi yang diambil bagian ini ya doang. Nah, U-nya sendiri di situ X kuadrat tambah 2X plus 6. Nah, ini cara menulisnya DU per DX atau turunannya begitu. Nah, yaitu 2X plus 2. Nah, kalau kita tulis dengan cara yang di buku, DU sama dengan 2X plus 2 dikali DX. Nah, ini tidak ada pada tidak ada pada persamaan ini. Nah, yang ada di sini X plus 1. Nah, terserah apakah kita mau menyesuaikan yang ini atau yang ini yang disesuaikan. Nah, jadi kalau di buku atau di slide yang disesuaikan yang di sini. Ya. X plus 1 ini dijadikan 2X plus 2. Ya udah, dia dikali 2 aja. 2X plus 2, tapi nggak boleh mengubah nilai, dikali setengah lagi. Nah, ini kan setengahnya 2 dikali setengah kan habis nih. Ini kan sebenarnya konsepnya udah habis. Nilainya 1. Jadi dia tidak menghilangkan nilai, kembali ke atas. Tapi kenapa dikali 2 di sini? Supaya
yang dimiliki itu kan cuma ini 2x plus 2. Begitu. Yang dimiliki 2x plus 2. Itu ya. Nah, bisa diikuti Yusuf? Bisa, Pak. Terima kasih. Bisa. Nah. Silakan yang lainnya. Ya. Nah, nanti kalau buat pemisalan tuh harus kayak dikasih warna berbeda gitu. Yang turunan sama yang pemisalannya sehingga dia beda. Jadi ini U-nya begitu, jadi U kuadrat. Yang ini DU atau DX ya, DU akan menjadi DU. Itu udah otomatis itu. Nah, ini bisa kita lihat daripada contoh di buku. Nah, ini contoh yang simpelnya aja dulu ya. Nah, ini nomor 35. Nah, kan ke 35 kita melihat tuh turunan daripada X kuadrat adalah 2X. Jadi ini yang dimisalkan tuh. Nah, turunan daripada T adalah 1. Nah, jadi yang dimisalkan ini doang nih. Nah, bukan keseluruhan ini. Nah, begitu ya. Ini juga sama. Turunan daripada 3X plus 1 adalah 3. Nah, 3 bisa tuh. 3 bisa hilang nggak? Dengan cara dikali dengan sepertiganya. Turunan daripada X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Nah, ini dia tuh X kuadrat. Nah, yang dimisalkan yang mana ya? Ini Y plus 4. Turunan daripada Y plus 4 adalah 1. Ada nih 1. Ini turunannya adalah 2. 2 bisa dikali setengah nanti. Gitu. Turunan daripada X pangkat 3 adalah 3X kuadrat. Ada nih X kuadrat. Nah, ini turunan daripada 3X adalah 3. Nah, pasti nemunya di sini. Nah, turunan daripada E pangkat X kuadrat adalah E pangkat X kuadrat. Turunan daripada X kuadratnya adalah 2X. Nah, ini ada 2X. Nah, ini X saja. 2X nanti dikali 2 dikali setengah. Gitu. Ya. Bagaimana bisa mengikuti? Turunan daripada sin adalah cos. Nah, ini apa? Turunan daripada sin adalah cos. Nah, ini. Turunan dari cos adalah min sin. Sama nih. Ya. Gitu ya. Silakan, ada lagi yang ingin tanyakan? Materinya udah selesai nih. Second fundamental theorem. Bisa dipahami, Yusuf? Bisa, Pak. Bisa. Iga, bisa Iga? Hadir Iga? Halo. Hadir Pak, insya Allah Pak. Bisa, insya Allah. Rapip? Halo Rapip, hadir? Oke. Naswa? Pak. Ya, bisa diikuti ya. Oh, ini iklan, sorry. Baik, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada Pak, cukup Oke, Pak. baik. Itu, Pak. Kalau tidak ada, untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Nanti itu recordnya akan saya bagikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak. silahkan.